Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita akan mendengarkan firman Tuhan. Langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu anak Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, berbicara yang namanya sebagai anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya, kita harus memiliki yang namanya kekuatan, Bapak Ibu Saudara. Kita berbeda dengan orang-orang atau anak-anak yang di luar Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki yang namanya kekuatan, yaitu kekuatan dari Tuhan. Karena di 1 Korintus 16 ayat 13 ini mengatakan pun berdirilah dengan teguh, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Artinya kita ketika berbicara yang namanya bersikaplah sebagai laki-laki, itu berbicara yang namanya laki-laki artinya kita laki-laki itu kuat, laki-laki itu menjadi sebagai kepala. Nah, artinya kita sebagai anak-anak Tuhan pun harus bersikap sebagai laki-laki, yaitu apa? Harus memiliki yang namanya kekuatan, Bapak Ibu Saudara. Kita harus memiliki yang namanya kekuatan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki yang namanya kekuatan, yaitu kekuatan dari Tuhan. Pertanyaannya, apa kekuatan anak-anak Tuhan itu? Kekuatan apa itu yang ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan? Yang pertama, yaitu bersukacita. Nah, di 1 Tesalonika 5 ayat 16 mengatakan bersukacitalah senantiasa. Tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara, kekuatan anak-anak Tuhan yaitu bersukacita. Kekuatan anak-anak Tuhan itu bersukacita Bapak Ibu Saudara. Di ayat ini mengatakan bersukacitalah senantiasa. Artinya dalam keadaan situasi apapun, kita harus ada yang namanya bersukacita. Ketika kita bisa bersukacita Bapak Ibu Saudara, ketika kita bisa bersukacita dalam keadaan apapun, dalam proses apapun, dalam pergumulan Bapak Ibu Saudara, kita tetap terus bersukacita, maka kita akan kuat. Tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara, kita kuat. Makanya kenapa kita bisa melewati setiap proses demi proses ketika kita bersukacita. Karena di balik bersukacita itu ada kekuatan yang besar Bapak Ibu Saudara tanpa kita sadari. Makanya kekuatan anak-anak Tuhan yang pertama yaitu bersukacita. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia pun bersukacita itu artinya kegirangan atau gembira. Nah, di firman Tuhan mengatakan pun apa? Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Artinya kita mendapatkan kekuatan yang baru ketika kita bersukacita terus Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus belajar yang namanya tetap terus bersukacita Bapak Ibu Saudara. Kita harus belajar tetap terus bersukacita dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Kekuatan anak-anak Tuhan. Yang kedua, kekuatan anak-anak Tuhan yaitu berdoa. Di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus yang namanya berdoa Bapak Ibu Saudara. Harus ada yang namanya selalu berdoa. Kita harus ada yang namanya membangun hubungan dengan Tuhan. Harus ada yang namanya dekat dengan Tuhan. Salah satu supaya kita dekat dengan Tuhan itu yaitu kita tetap ada yang namanya berdoa Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa kita harus berdoa? Nah, kenapa kita harus berdoa? Karena di dalam doa atau di balik doa ini Bapak Ibu Saudara mengandung kuasa yang sangat besar. Tanpa kita sadari ketika kita berdoa, kenapa sampai kita bisa tenang ketika kita mungkin cemas, ketika kita mungkin takut dan kita berdoa kepada Tuhan dan kita berubah, kita langsung mendapatkan kekuatan yang baru, kita langsung yang namanya tenang, kita langsung namanya tidak takut. Itu artinya kita mendapatkan kekuatan yang baru Bapak Ibu Saudara. Artinya di balik doa, di balik yang namanya berdoa, ada kuasa yang besar Bapak Ibu Saudara. Maka kenapa kita sangat penting yang namanya berdoa. Karena ketika kita tetap terus membangun hubungan dengan Tuhan, kita tetap terus ada yang namanya berdoa, maka ada kekuatan baru yang Tuhan terus berikan dalam kehidupan kita. Kekuatan baru sepanjang hari yang kita dapatkan dalam kehidupan kita.
dari Tuhan, yaitu kekuatan. Ketika kita berdoa, kita mendapatkan kekuatan, Bapak Ibu Saudara. Ketika proses demi proses terjadi, kita berdoa kepada Tuhan, kita terus diberikan kekuatan yang baru dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Maka sangat penting yang namanya poin yang kedua ini, berdoa. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ada tetap terus yang namanya berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kekuatan anak-anak Tuhan itu apa? Yaitu mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus ada yang namanya mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara. Mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam situasi apapun, mengucap syukur dalam keadaan apapun, dalam proses demi proses yang terjadi dalam kehidupan kita, pergumulan-pergumulan Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap terus mengucap syukur akan keadaan yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Kita harus belajar, kita taruh dalam kehidupan kita taruh dalam diri kita, yaitu tetap terus mengucap syukur dalam segala hal. Jangan pernah kita mengeluh, jangan pernah kita bersungut-sungut, jangan pernah kita marah akan keadaan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita belajar untuk tetap terus mengucap syukur, karena di balik mengucap syukur itu ada kekuatan yang besar, ada kekuatan yang baru Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Maka ketika ketiga hal ini ada dalam kehidupan kita, kita tetap terus yang namanya bersukacita, kita tetap terus yang namanya berdoa, kita tetap terus yang namanya mengucap syukur, maka kekuatan yang baru, kekuatan yang besar yang dari Tuhan itu akan kita terima di dalam kehidupan kita. Maka setiap kita menjalankan setiap aktivitas kita dalam melewati setiap pergumulan kita, setiap proses demi proses dalam kehidupan kita bisa melewati dengan mudah. Karena apa? Kita memiliki kekuatan yang besar. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki kekuatan, Bapak Ibu Saudara. Maka kita diingatkan kembali dalam kehidupan kita. Harus ada ketiga hal ini dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau ingatkan kembali dalam kehidupan kita bahwa ketiga hal ini, bersukacita, berdoa dan mengucap syukur ini harus ada dalam kehidupan kita. Ketika ketiga hal ini ada, maka kekuatan yang baru, kekuatan yang besar ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Dimanapun kami pergi dan berada, Tuhan, pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.